kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MP, beserta Ibu Hajaria Sabaria Dani Ramdan MPD. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama persembahan tari teras Sunda dari Sanggar Maulina Binaan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi. Selamat menyaksikan. Jaipongan tintunan tidak gacor dina judul lagu Teras Sunda Cibiru ciptaan Deru Saputra khusus kanggo sanggar-sanggar seni jaipongan. Hayu urang sasarangan ngajaga ngariksa seni budaya, jaga tali silaturahmi, sangkan nambihan rizki sarang manjangkeun tatali wargi. Bandung tempat pikir seniman jeung seniwati sangkan terus berkreasi.
Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah. Persembahan tari teras Sunda dari Sanggar Maulina yang berada di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Pipit Haryanti SA dari Kepala Desa Lambang Sari, Tambun Selatan. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Mars Abdesi. Bergerak menuju perubahan, berdiri dengan Abdesi, Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia, mengawal desa untuk mandiri. Satukan tekad maju bersama, ciptakan desa swadaya, membangun Indonesia adil dan sejahtera. Desa kita tulang punggung negara. Ringankan tanganmu, berbakti untuk pertiwi, semangat jiwa Pancasila. Mari kita bangkit, berkarya dari desa, jayalah bersama Abdesi. Bergerak menuju perubahan, berdiri dengan Abdesi, Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia, mengawal desa untuk mandiri. Satukan tekad maju bersama, ciptakan desa swadaya, membangun Indonesia adil dan sejahtera. Desa kita tulang punggung negara. Ringankan tanganmu, berbakti untuk pertiwi, semangat jiwa Pancasila. Mari kita bangkit, berkarya dari desa, jayalah
bersama APSI. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT, beserta Ibu Hajaria Sabaria Dani Ramdan MPD. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, yang kami hormati para asisten kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, yang kami hormati para camat, lurah, kepala desa beserta istri se-Kabupaten Bekasi, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Jumat 12 Juli 2024 bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, kita dapat hadir bersama dalam acara pengukuhan dan penyerahan keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita bersama-sama memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Hafiz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas rahmat, karunia, hidayah-Mu lah pada pagi yang berbahagia ini kami dapat hadir bersama dalam acara pengukuhan penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan serentak di wilayah Kabupaten Bekasi dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Engkaulah sebenar-benarnya pemilik jabatan dan kekuasaan. Engkaulah yang memberi kekuasaan dan jabatan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau pula lah yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah lahir dan batin kami, agar kami dapat menjalankan amanah di desa kami dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, dan jadikanlah kehadiran kami sebagai salah satu akibat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi atas izin dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pahlawan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Bapak Rahmat Atong SSSTP MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri walutan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT, beserta Ibu Haja Ria Sabaria Dani Ramdan selaku penjabat Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PLH Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten daerah, para kepala perangkat daerah, para kabag, para camat, kepala lurah, dan PJ Kepala Desa, para ketua forum BPD, rekan-rekan insan pers, para hadirin dan tamu undangan, serta yang saat ini sedang berbahagia, yaitu rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Bekasi beserta istri yang hari ini akan dikukuhkan karena adanya perpanjangan masa jabatan 8 tahun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas perkenannya kita dapat hadir dalam rangka mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pengukuhan dan penyerahan surat keputusan terkait penyesuaian perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Bekasi dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di dunia yaumil akhir. Bapak PJ Bupati Bekasi yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan pengukuhan penyesuaian masa jabatan kepala desa pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pada pasal 39 ayat 1 diatur terkait dengan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 5 Juni 2024 perihal penegasan ketentuan perubahan pasar peralihan yang terkait dengan kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Yang kedua, kami laporkan bahwa jumlah kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya pada kesempatan ini di Kabupaten Bekasi adalah 172 kepala desa dari 179 desa yang ada di Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari pertama, masa jabatan kepala desa terhitung pada September tahun 2018
sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 154 kepala desa. Kedua, masa jabatan kepala desa terhitung pada Januari tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 sebanyak 15 kepala desa. Ketiga, masa jabatan kepala desa terhitung pada Mei tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 sebanyak 9 kepala desa. Sedangkan sisanya yang tidak dilaksanakan perpanjangan penyesuaian sejumlah 7 desa dengan keterangan bahwa 7 penjabat kepala desa yang melaksanakan tugas dan kewenangan kepala desa yang disebabkan oleh kepala desa terdahulu berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melanggar larangan sebagai kepala desa, serta adanya kepala desa yang terkait proses hukum. Dan kami laporkan juga bahwa dari 179 kepala desa yang hadir pada kesempatan ini adalah 168 kepala desa, karena ada beberapa kepala desa yang pada saat ini tidak dapat mengikuti kegiatan pengukuhan secara luring. Di antaranya 1 orang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu Kepala Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan. Yang selanjutnya ada 4 orang sedang kondisi sakit, Pak Bupati. Di antaranya yaitu Kepala Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaresmi. Mohon maaf, Sukatani. Perlu kami laporkan pula kepada Bapak PJ Bupati Bekasi bahwa dari 168 kepala desa yang akan dikukuhkan dalam masa jabatan penyesuaian 8 tahun pada hari ini, dari data berdasarkan periode pengabdian adalah sebagai berikut. Pengabdian masa jabatan selama 3 periode sebanyak 13 orang kepala desa. Pengabdian masa jabatan selama 2 periode sebanyak 62 orang kepala desa. Pengabdian masa jabatan 1 periode sebanyak 88 orang kepala desa. Dan pengabdian masa jabatan kepala desa hasil pemilihan antar waktu atau PAW sebanyak 9 orang kepala desa. Secara khusus perlu kami laporkan pula kepada Bapak PJ Bupati Bekasi bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, selain penyesuaian perpanjangan masa jabatan kepala desa, juga diatur terkait dengan penyesuaian perpanjangan masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sebanyak 1.539 orang keanggotaan BPD secara serentak telah Bapak PJ Bupati kukuhkan. Bapak PJ Bupati beserta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon dengan hormat kepada Bapak PJ Bupati Bekasi atas nama pemerintah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk berkenan memberikan arahan sekaligus mengukuhkan serta menyerahkan keputusan Bupati Bekasi terkait penyesuaian masa jabatan kepala desa 8 tahun. Demikian, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Abdesi Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Bapak Bahrudin SE, kami silakan.
Baiklah, sebelum saya melanjutkan sambutan saya, tolong para rekan-rekan kepala desa, saya mohon berdiri biar saya lihat kekompakannya. Selamat pagi. Kabupaten Bekasi. Kepala desa, jaya, siap membangun desa. Terima kasih. Boleh saya pantun dikit, Pak PJ? Burung cendrawasih belinya di Sawangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak PJ Bupati, Pak Haji Damrani Ramdan, sudah mengesahkan perpanjangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati orang tua kita, panutan kita, yakni Bapak Penjabat Bupati Bekasi, Pak Haji Dani Ramdan beserta Ibu. Mudah-mudahan Allah berkesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Forkopimda Kabupaten Bekasi, dan yang saya hormati para Ketua OPD Kabupaten Bekasi, dan yang saya hormati para seluruh bagian Setda Kabupaten Bekasi, yang terhormat para camat se-Kabupaten Bekasi, yang terhormat PJ dan Lurah se-Kabupaten Bekasi, dan yang terhormat Ketua BPD dan Forum BPD se-Kabupaten Bekasi, dan yang terhormat para rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Bekasi yang insya Allah pada hari ini dilantik sama Pak PJ Bupati Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan nikmat iman serta nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa menghadiri acara penyesuaian periode masa jabatan hasil pemilihan Pilkades serentak Kabupaten Bekasi. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Bekasi yang pada hari ini akan melantik dan meng-SK-kan perpanjangan para kepala desa se-Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dengan keluarnya SK perpanjangan para kepala desa se-Kabupaten Bekasi membawa keberkahan buat para kepala desa serta amanah dan istiqomah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya perlu ketahui sejarah perjuangan abdesi cukup lumayan Pak, cukup lelah, cukup capek. Akhirnya pada detik hari inilah kita sebagai sejarah buat para kepala desa nih. Kita berjuang dari tahun 2021 sampai sekarang disahkan. Sampai saya ke Semarang, ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur bersama pengurus abdesi Sekjen Mulyana. Sampai saat itu belumlah terjadi Undang-Undang Nomor 3 2024 disahkan. Berjuang lagi saya sama Ketua Forum BPD. Akhirnya kita bergabung sama Kepala Desa Bersatu, akhirnya tercetuslah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini. Oplos dulu buat Pak. Akhirnya tercetuslah hari ini. Kita akan merasakan dan menikmati hasilnya 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan
dengan SK kita diberikan sama Pak PJ Bupati ini, kita manfaatkan sebenar-benarnya untuk membangun desa masing-masing. Tingkatkan pelayanan kita. Kita sebagai pengguna anggaran harus benar berhati-hati, ikuti prosedur yang ada, ikuti nasihat kepala dinas DPMD, karena orang tua kita sama juga. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti prosedur yang ada, kita membangun desa mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Setuju, kepala desa? Terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya ada pantun lagi, satu kali lagi. Ngambil air di Gombangan. Terima kasih Pak PJ atas perpanjangan para kepala desa. Mudah-mudahan kedepannya akan mendapat kemenangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya pembacaan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Keputusan Bupati Bekasi nomor HK://302.0.398/DPMD/2024 tentang penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan ke-1, penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Kedua, penyesuaian periode masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pemilihan kepala desa serentak tahun 2018, periode masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2024 menjadi periode masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2026. Berakhir sampai dengan tanggal 28 September 2026 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan Bupati ini. B. Pemilihan kepala desa serentak tahun 2020, periode masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2027 menjadi periode masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2029, berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2029 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan Bupati ini. C. Pemilihan kepala desa serentak tahun 2021, periode masa jabatan tahun 2021-2027 menjadi periode masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2029, berakhir sampai dengan kepala desa serentak tahun 2020 di Kabupaten Bekasi 2021 sampai dengan 2027. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 11 Juli 2024, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dicap dan ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. PJ Gubernur Jawa Barat. 3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. 4. PLT Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi. 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi. 6. Camat Kabupaten Bekasi. 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sekabupaten Bekasi. Lampiran 1. Keputusan Bupati nomor HK.02.02 garis miring Kep titik 398 garis datar DPMD garis miring 2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Daftar nama kepala desa penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2018 dari periode masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2024 menjadi periode masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2026 di wilayah Kabupaten Bekasi. Nomor 1, Haji Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, dan seterusnya. Nomor 147, Haji Samit, Kepala Desa Medal Krisna, Kecamatan Bojongmangu, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dicap dan ditandatangani. Lampiran 2. Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02 garis miring Kep titik 398 garis datar DPMD garis miring 2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Daftar nama kepala desa penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 dari periode masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2027 menjadi periode masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2029 di wilayah Kabupaten Bekasi. Nama 1. Haji Firman Ruli Zailani, Kepala Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah, dan seterusnya. 15. Nurmansyah Tubagio, Kepala Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dicap dan ditandatangani. Lampiran 3. Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02 garis miring Kep titik 398 garis datar DPMD garis miring 2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Daftar nama kepala desa penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 dari periode masa jabatan tahun 2021-2027 menjadi periode masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2029 di wilayah Kabupaten Bekasi. Nama 1. Saidi, Kepala Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, dan seterusnya. 9. Wardi Sunandar, Kepala Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dicap dan ditandatangani. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita simak dan dengar bersama sambutan penjabat Bupati Bekasi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati PLH Sekda Kabupaten Bekasi, para kepala perangkat daerah, yang saya hormati unsur Forkopimda atau yang mewakili Pak Kasdim, mewakili Pak Kajari, Kepala Pengadilan Tinggi, dan juga Pak Kasat Intel mewakili Pak Kapolres, dan juga para camat yang saya hormati hadir sini lengkap, lurah, dan tentu saja yang saya banggakan para kepala desa beserta ibu tim penggerak PKK desa se-Kabupaten Bekasi. Hadir bersama saya juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi, Ibu Hajah Riah Sabaria, yang setia mendampingi setiap saat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di hari yang berbahagia dan sangat ditunggu oleh para kepala desa ini. Kita bisa melaksanakan kegiatan penyerahan dan pengukuhan mengenai perpanjangan ataupun penyesuaian periode masa jabatan kepala desa hasil pilkada serentak di Kabupaten Bekasi. Dan untuk semangatnya saya juga tadi ingin mengikuti Ketua Abdesi. Kita yel semangat pagi Kabupaten Bekasi dulu, dan Kabupaten Bekasi makin berani. Siap? Semangat pagi Kabupaten Bekasi. Pagi. Kabupaten Bekasi makin berani. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oh iya, udah kepala desanya. Kepala desa Jaya. Ya betul. Waduh, untuk diingatkan. Tambah semangat. Hadirin sekalian, ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita semua, karena tadi Ketua Abdesi memberikan pantun, saya balas pantunnya. Dari Cikini ke Gondang Dia, terus minum es di alun-alun. Hari ini kita semua berbahagia, masa jabatan Kades kini 8 tahun. Nanti satu lagi di belakang, ikutin pokoknya gimana Ketua Abdes itu. Hadirin sekalian, pertama tentu di kesempatan hari ini setelah puji syukur dan juga salawat kepada Nabi, kami memberikan apresiasi terhadap perjuangan para kepala desa melalui Abdesi yang berkolaborasi juga dengan Forum BPD se-Indonesia. Hampir 2 atau 3 tahun lebih sejak saya menginjakan kaki di Kabupaten Bekasi ini, perjuangan itu sudah dimulai. Dan secara periodik Abdesi maupun Forum BPD melaporkan langkah-langkah tersebut kepada kami, dan kami mensupport dengan sebaik-baiknya. Baik secara langsung dukungan moral material untuk kegiatan-kegiatan tadi ke Jakarta, ke Solo, Semarang, maupun secara moralnya kami juga menyampaikan pada saat rakor kepala daerah atau saat menghadap Pak Menteri, Pak Sekjen mengenai aspirasi dan juga pertimbangan-pertimbangan apa urgensinya perpanjangan masa jabatan ini. Bagi kami, pemerintah Kabupaten Bekasi, perpanjangan ini khususnya dalam posisi saat ini, tahun 2024, ini sangat tepat dan sangat strategis. Karena apa? Yang pertama, kita, para kepala desa sebagian besar habisnya Oktober 2024, sementara November ada pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dampaknya adalah pilkadesnya kalau itu tetap harus dilaksanakan tahun ini menjadi tidak bisa dilaksanakan, hanya berselang 1 bulan. Jadi harus diundur tahun depan
sehingga implikasinya harus ada PJ. Nah ini tentu akan merepotkan. Dengan perpanjangan ini maka kita berbahagia karena stabilitas daerah menjelang pilkada akan terjaga. Saya yakin itu. Karena para kepala desa pastinya yang definitif ini punya legalitas, punya kekuatan, punya kemampuan yang lebih mumpuni untuk menjaga stabilitas di saat pilkada, seperti yang terbukti juga kemarin ketika kita menyelenggarakan Pileg dan Pilpres. Yang kedua, juga saya menyiapkan selamat karena dengan perpanjangan ini artinya tadi sebagian besar akan mendapat tambahan 2 tahun, kemudian juga sebagian karena pemilihannya belakangan ini sampai 2 tahun sampai 2026 ya, dan sisanya sampai 2029, jadi hampir 5 tahun lagi. Oleh karena itu apa yang bisa kita manfaatkan dengan perpanjangan ini? Pertama tentu saja bagi yang sudah 3 periode dan 2 periode ya, karena aturan sekarang 2 periode, ini kesempatan yang sangat baik, apakah itu masih 2 tahun ataupun 5 tahun, untuk membangun legacy, warisan. Kita tentunya sebagai pimpinan wilayah, pimpinan daerah di tingkat desa, sama seperti saya juga sebagai bupati, ingin meninggalkan warisan, kenangan yang terbaik pada saat kita menjabat. Betul? Ya. Dan ini Allah memberikan karunia-Nya, Bapak diberi kesempatan 2 tahun lagi atau bahkan ada yang 5 tahun untuk membangun itu. Insya Allah ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, bagi yang baru 1 periode, ada peluang untuk kembali nanti maju di pilkades berikutnya, maka ini juga kesempatan untuk menambah dan meningkatkan investasi politiknya, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kita. Oleh karena itu saya berikan tipsnya untuk bisa kita memanfaatkan masa perpanjangan ini dengan apa yang tertulis dalam slogan kita, yaitu berani. Apa itu berani? Bekerja dan melayani. Jadi bisa kita buktikan para kepala desa dan saya juga PPJ Bupati, selama kita tidak berhenti bekerja dan melayani masyarakat, maka selama itu juga masyarakat percaya, masyarakat mendukung, dan bahkan berterima kasih atas layanan-layanan kita berikan. Jadi sederhana saja, bekerja dan melayani tanpa henti. Nah, kalau ingin lebih melesat lagi, tambah lagi 2 kata, yaitu inovasi dan kolaborasi. Apa yang sudah berjalan baik ditingkatkan dengan inovasi-inovasi, dan supaya kekuatan kita bertambah, kolaborasi. Yang paling utama kolaborasi terdekat adalah dengan BPD. Ketua BPD hadir sini, belum saya sapa tadi. Pejuang tangguh juga nih dalam hal perpanjangan. Jadi jaga, karena saya seperti yang saya sampaikan dalam pelantikan kemarin BPD, Kabupaten Bekasi termasuk contoh atau kiblat lah bagi pemerintah-pemerintah desa se-Indonesia dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antara kepala desa dan BPD. Selama saya bertugas di sini 2 tahun lebih, tidak ada tuh terdengar konflik yang signifikan lah antara kepala desa dan BPD. Tapi kalau namanya rumah tangga seperti saya dengan Dewan, DPRD, suami istri gitu, pasti ada aja kesalahpahaman, gesekan, tetapi semuanya bisa diredam sebaik-baiknya sehingga pembangunan di tingkat desa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk bisa para kepala desa dan juga para penggerak tim penggerak PKK mengisi perpanjangan 2 tahun ini dengan sebaik-baiknya, ataupun ada yang 5 tahun, maka kami akan berikan modal. Modal pertama sesuai dengan aspirasi yang disampaikan pada saat Bintek kita di Bali. Tahun depan kita akan luncurkan mobil operasional untuk kepala desa. TAPD sudah dialokasikan, insya Allah, karena mobil yang sekarang sudah cukup lama penyediaannya. Dan ini tentu bisa meningkatkan mobilitas dan juga aktivitas kepala desa, ketua tim penggerak PKK, dan perangkat desa lainnya, BPD termasuk, untuk bisa semakin sering mendatangi penduduk, rapat ke kabupaten, di tingkat kecamatan, semuanya lancar. Dan tentunya
dengan mobil operasional yang baru itu, maka juga kita bisa membantu masyarakat dengan sebaik-baiknya. Setuju ini? Itu modal yang pertama. Modal yang kedua, bahwa sebagaimana kita maklumi, saya ngecek laporan mengenai dana desa. Dari waktu ke waktu, khususnya selama saya bertugas, mulai dari 2021 baru masuk, di 2023, ulangi 2022, total dana desa yang dikucurkan dari APBD, baik itu berupa bagi hasil pajak, BHP, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan desa atau ADD, maupun bantuan keuangan desa ADD maupun DAD, itu totalnya 2022 itu 739 miliar 952 juta rupiah atau sekitar 740 miliar. Itu di tahun 2022. 2023 naik menjadi 765 miliar. Jadi hampir 25 miliar kita tambahkan untuk seluruh desa. Dan di tahun ini kenaikannya melonjak ke 819 miliar rupiah. Hampir 820 miliar. Dan kalau tren ini bisa dijaga dengan keberlanjutan ke depan, mungkin tahun 2025 bisa naik ke mencapai hampir 900 miliar, maka tidak mustahil tahun-tahun berikutnya kita mencapai 1 triliun rupiah. Apa implikasinya jika kita bisa meningkatkan dana bantuan desa sampai angka 1 triliun lebih? Tentu yang paling utama adalah siltap bisa naik. Setuju nggak nih? Ya, baik desa, perangkat desa dan BPD sampai ke tingkat RW RT. Bisa kita terus tingkatkan, karena tentu kemampuannya akan memungkinkan. Dan dalam konsep saya, bagi kepala desa tidak cukup siltap, tetapi harus ada 5 jaminan, baik kepala desa, BPD, perangkatnya. 5 jaminan itu apa? Yang pertama sekarang sudah kita punya jaminan kesehatan melalui BPJS, itu harus bisa dibayarkan dari anggaran desa. Betul? Nah, yang kedua yang sedang kita upayakan walaupun belum menyeluruh karena kemampuan keuangan desanya berbeda-beda adalah jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika celaka juga pengobatan dan sebagainya itu harus bisa ditanggung oleh asuransi, dan itu sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dan di BPJS Ketenagakerjaan itu ada juga jaminan jiwa. Kalau sampai meninggal ada santunan yang besar untuk ahli waris. Kemudian yang keempat, beasiswa untuk anak-anak kita. Kalau kita meninggal, anak-anak masih sekolah, masih kuliah, itu dibiayai sampai lulus. 4 jaminan, dan jaminan yang kelima adalah jaminan pensiun, tabungan pensiun. Dan itu bisa kita siapkan melalui alokasi anggaran desa. Itu konsep yang akan dilaksanakan ke depan, setidaknya dalam 5 tahun. Semua jaminan-jaminan itu harus bisa kita penuhi. Dan saya juga sering mendengar keluhan mengenai anggaran infrastruktur maupun pengembangan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat. Keluhannya apa? Setiap tahun musrenbang tingkat desa, dilanjutkan musrenbang tingkat kecamatan, ditutup dengan musrenbang kabupaten. Tapi yang turun yang jadi kecil sekali, atau bahkan sering ada beberapa desa menyatakan, wah tidak ada yang jadi Pak, atau yang turun tidak sesuai dengan apa yang diusulkan di musrenbang. Maka strategi saya ke depan adalah dana infrastruktur itu langsung turun ke desa, dikoordinasikan oleh para camat. Jadi nanti apa yang dibahas di musrenbang itu dananya sudah ada, siap, tinggal diatur oleh para kepala desa atas persetujuan camat. Prioritasnya yang mana? Tahun ini jalan ini, tahun depan jalan itu, berikutnya drainase, berikutnya pasar, berikutnya dan seterusnya, pasar desa dan seterusnya. Setuju nggak ini seperti itu? Nah, itu bisa, dan saya sudah melakukan komunikasi dialog dengan dewan, dan sebagian besar memang dewan berlanjut ini, terutama yang senior-seniornya rasanya sih
ini bisa kita lanjutkan kesepakatan ini, di mana kita bisa memberikan alokasi dana infrastruktur sehingga tidak ada lagi keluhan musrenbang desa percuma begitu. Karena ketika bermusyawarah ini uangnya sudah siap, tinggal diatur di musyawarah mana yang akan dibangun, termasuk untuk pengembangan ekonomi dan kegiatan sosial kemasyarakatannya. Itu kenapa kita harus bisa melanjutkan itu, karena kita memang saat ini sudah ada berbagai kemajuan yang dicapai seperti yang sudah saya sampaikan juga di waktu pelantikan BPD, bahwa sepanjang saya bertugas sebagai pejabat Bupati Bekasi sejak 2021 sampai 2024 ini tidak kurang dari 351,15 km jalan kabupaten diperbaiki dan 267,74 km jalan lingkungan, baik yang di perumahan maupun di perkampungan. Lah tapi kok banyak yang masih jelek Pak ya? Ada yang belum tersentuh, belum terbaiki. Benar, karena memang panjang jalan kabupaten kita adalah 946 km, hampir 950 kilo, dan setiap tahun bertambah terus. Jadi kalau baru 350 itu baru setengahnya. Jadi harus kita selesaikan di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya adalah PJU yang juga banyak dikeluhkan. Sebenarnya sepanjang saya bertugas sudah lebih dari 12.907 titik PJU dipasang. Banjir, itu sudah ada 157 sungai dan saluran dinormalisasi dan terus dilanjutkan. Drainase, sudah 44 km drainase jalan kabupaten dan 56 km drainase permukiman. Kita perbaiki, tetapi tentu masih banyak sisa yang harus diselesaikan. Juga pemberantasan kemiskinan melalui perbaikan Rutilahu. Selama 3 tahun ini sudah mencapai 9.331 unit. Dan SPADS atau MCK bagi keluarga miskin sudah 7.128 unit selesaikan. Masalah persampahan juga membebani kita semua. Maka alhamdulillah dalam masa jabatan saya ini TPA kita bisa diperluas 2,1 hektar di Burangkeng. Memang ini kalau polanya seperti ini hanya penumpukan mungkin 2 tahun akan penuh lagi. Kenapa tidak bisa lebih luas dari itu Pak? Karena di Perda RT/RW-nya memang dibatasi hanya 11 hektar. Nah, perdanya sedang direvisi, tetapi juga di sisi lain kita mengembangkan pengolahan di TPA-nya. Tetapi mengurus sampah bukan hanya pengolahan di akhir di TPA, tapi juga di hulunya, yaitu di pengurangan di sumbernya. Maka kita bangunkan bank sampah, 282 bank sampah, TPS 3R tingkat kecamatan sudah mencapai 27 unit, dan juga truk angkutan sampahnya tambahannya sudah mencapai 183 unit truk sampah. Kita tambahkan terus sehingga sedikit demi sedikit layanan persampahan ini semakin meningkat. Terakhir juga kenapa kita harus bersemangat dengan penambahan ini, karena berbagai prestasi selama 2 tahun ini juga kita capai. Dalam hal pembangunan desa, kita sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional untuk penyaluran keuangan dana desa terbaik di tingkat nasional. Penghargaannya dari Kementerian Keuangan RI tahun 2023 kemarin. Kemudian juga anugerah ataupun piagam penghargaan, bahkan saya mendapatkan lencananya atas percepatan pembangunan desa di Kabupaten Bekasi dari Menteri Pembangunan Desa dan Desa Tertinggal. Dan juga tahun sebelumnya 2022 kita juga mendapatkan trofi dari Mendagri atas penetapan batas desa 100% dan terbanyak di Indonesia. Boleh tepuk tangan karena ini semua karya-karya para kepala desa dibantu camat, dinas PMD dan aparat lainnya. Dan yang membanggakan juga di luar pembangunan desa, tentu kita selalu terngiang-ngiang. Saat ini kita adalah juara lahir batin karena meraih 3 juara umum, triple winner, yaitu juara umum Pekan Olahraga Antar Kabupaten Kota, juara umum Pekan Paralimpik untuk olahraga difabel, dan juara umum MTQ tingkat Jawa Barat. Yang itu adalah sejarah untuk pertama kalinya Kabupaten Bekasi bisa meraih prestasi-prestasi tertinggi di Jawa Barat gitu. Tidak hanya di pemerintahan, bisa juga sukses di bidang sosial, bisa sukses di bidang budaya, keagamaan, dan lain-lain.
semua terbuka peluang itu karena rekan-rekan sekalian masa jabatannya diperpanjang. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih dan selamat. Saya tutup dengan pantun penutup. Siap. Beras merah dari Sukatani, makin wangi ditambah pecin. Para lurah kini makin berani juara lahir dan batin. Wallahumma afiq ila komutorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin berkenan penjabat Bupati Bekasi untuk tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi yang diawali dari Kecamatan Tarumajaya. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan. Sedang kita saksikan bersama yaitu dari Kecamatan Tarumajaya. Selanjutnya yaitu dari Kecamatan Babelan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sedang saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya Kecamatan Sukawangi. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan. Selanjutnya dari Kecamatan Tambelang. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan.
Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan. Baik, selanjutnya dari Kecamatan Cikarang Barat. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi. Baik, selanjutnya Kecamatan Cikarang Utara. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk yang setelah menerima SK, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula sampai acara ini selesai. Sekali lagi kami informasikan pada Bapak dan Ibu yang sudah menerima SK, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Karena akan ada sesi foto bersama dengan penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MP.
Selanjutnya adalah Kecamatan Karang Bahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami informasikan bagi Bapak dan Ibu Kepala Desa yang telah menerima SK, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sekali lagi mohon izin pada Bapak dan Ibu Kepala Desa yang telah menerima SK, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Selanjutnya dari Kecamatan Cikarang Timur. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Selanjutnya dari Kecamatan Kedung Waringin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi.
Selanjutnya Kecamatan Pebayuran. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Selanjutnya Kecamatan Sukakarya. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Selanjutnya adalah Kecamatan Sukatani. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa
hasil pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Selanjutnya Kecamatan Cabang Bungin. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi. Selanjutnya Kecamatan Muara Gembong. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Kecamatan Setu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT.
Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Selanjutnya Kecamatan Cikarang Selatan. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi. Selanjutnya Kecamatan Cikarang Pusat. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi. Selanjutnya Kecamatan Serang Baru. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi.
Selanjutnya Kecamatan Cibarusa. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa, hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Selanjutnya Kecamatan Bojongmangu. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa, hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi oleh penjabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara pengukuhan dan penyerahan keputusan Bupati Bekasi tentang penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa, hasil pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Bekasi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.